Di video ini kita akan membahas 7 topik pembahasan. Nah, yang pertama yaitu kita akan membahas tentang apa itu bunga bank. Yang kedua yaitu kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga. Yang ketiga yaitu kita akan membahas tentang komponen-komponen yang digunakan dalam menentukan bunga kredit. Yang keempat yaitu kita akan membahas materi tentang jenis-jenis pembebanan suku bunga kredit. Yang kelima yaitu kita akan membahas tentang jasa bank dan lainnya. Yang keenam yaitu kita akan membahas tentang keuntungan jasa-jasa bank. Dan yang terakhir yaitu kita akan membahas tentang jasa-jasa, tentang jenis-jenis jasa-jasa bank lainnya. Yang pertama yaitu pengertian bunga bank. Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah yang memiliki simpanan dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank atau nasabah yang memperoleh pinjaman. Selanjutnya yang kedua, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga. Yang pertama ada kebutuhan dana, yang kedua persaingan, ketiga kebijaksanaan pemerintah, keempat target laba yang diinginkan, kelima jangka waktu, keenam kualitas jaminan, ketujuh reputasi perusahaan, kedelapan produk yang kompetitif, kesembilan hubungan baik, dan yang terakhir itu jaminan pihak ketiga. Materi selanjutnya yaitu komponen-komponen dalam menentukan suku bunga kredit. Yang pertama, total biaya dana. Total bunga yang dikeluarkan oleh bank untuk memperoleh dana simpanan, baik dalam bentuk simpanan giro, tabungan, maupun deposito. Yang kedua, biaya operasi. Biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam melaksanakan operasinya yang terdiri dari biaya gaji pegawai, biaya administrasi, biaya pemeliharaan, dan biaya lainnya. Yang ketiga, cadangan risiko kredit macet. Cadangan terhadap macetnya kredit yang akan diberikan. Hal ini disebabkan setiap kredit yang memberikan pasti mengandung suatu risiko yang terbayar. Keempat, laba yang tidak diinginkan. Setiap kali melakukan transaksi bank, selalu ingin memperoleh laba yang maksimal. Penentuan ini ditentukan oleh beberapa pertimbangan penting. Mengingat penentuan besarnya laba sangat mempengaruhi besarnya bunga kredit. Yang kelima, pajak. Pajak merupakan kewajiban yang dibebankan pemerintah kepada bank yang memberikan fasilitas kredit kepada nasabah. Adapun di sini jenis-jenis pembebanan suku bunga kredit. Di sini ada metode pembebanan bunga yang dimaksud adalah yang pertama sliding rate. Sliding rate adalah pembebanan bunga setiap bulan dihitung dari sisa pinjamannya sehingga jumlah bunga yang dibayar nasabah setiap bulan menurun seiring dengan turunnya pokok pinjaman. Adapun flat rate. Flat rate adalah pembebanan bunga setiap bulan tetap dari jumlah pinjamannya. Demikian pula pokok pinjaman setiap bulan juga dibayar sama sehingga cicilan setiap bulan sama sampai kredit tersebut lunas. Adapun floating rate. Floating rate adalah pembebanan bunga yang berkaitan dengan bunga yang ada di pasar uang sehingga bunga yang dibayar setiap bulan sangat tergantung dari bunga pasar uang pada bulan tersebut. Nah, saya akan membahas contoh soal dan penyelesaiannya, yaitu PT Sungai Liat telah memperoleh persetujuan fasilitas kredit dari Bank Maras senilai 60 juta rupiah. Jangka waktu kreditnya yaitu 1 tahun atau 12 bulan. Bunga yang dibebankan yaitu sebesar 24% dalam setahun. Di samping itu, PT Sungai Liat juga dikenakan beban administrasi sebesar Rp350.000. Kredit tersebut dapat langsung ditarik sekaligus dari rekening gironya. Adapun pertanyaannya yaitu berapa jumlah angsurannya menggunakan metode flat rate dan sliding rate. Yang pertama itu menghitung bunga dengan metode flat rate. Sesuai dengan pembebanan bunga dengan metode flat rate, maka setiap bulannya itu bunga yang dibayar adalah tetap sampai kredit tersebut lunas. Hal ini juga berarti jumlah angsurannya pun tetap sama setiap bulannya.
Nah, untuk menghitung jumlah angsurannya, yaitu yang pertama harus menghitung dulu pokok pinjamannya atau PJ per bulan. Nah, adapun rumusnya PJ sama dengan jumlah pinjaman yaitu 60 juta dibagi jangka waktunya 12 bulan, hasilnya 5 juta rupiah. Selanjutnya menghitung bunga per bulan, yaitu rumusnya persen bunga yaitu 24% dikali nominal pinjaman yaitu 60 juta rupiah dibagi jangka waktu 12 bulan dikali 1, hasilnya yaitu 1.200.000. Adapun jumlah angsurannya yaitu dijumlahkan. Total pokok pinjamannya yaitu 5 juta rupiah dengan bunga 1.200.000, hasilnya 6.200.000 rupiah. Itulah tadi jumlah angsurannya yang akan dibayar setiap bulannya sama, yaitu 6.200.000 rupiah. Nah, yang kedua itu menggunakan metode sliding rate. Metode sliding rate itu perhitungan jumlah bunganya yang dibayar didasarkan berapa sisa pinjamannya. Oleh karena itu, jumlah bunga yang dibayarnya setiap bulan semakin mengecil, sedangkan pokok pinjamannya tetap. Nah, pada akhirnya jika bunga yang dibayar mengecil dari bulan ke bulan, maka otomatis jumlah angsuran setiap bulan pun semakin turun. Nah, adapun pokok pinjamannya setiap bulan sama, yaitu 5 juta rupiah. Rumusnya tadi jumlah pinjaman dibagi 12 bulan. Nah, untuk mencari bunga, rumusnya bunga sama dengan persen bunga 1 tahun yaitu 24% dikali sisa pinjaman dibagi 12 bulan. Untuk menghitung angsuran bulan pertamanya yaitu pokok pinjamannya 5 juta rupiah. Nah, bunganya itu 24% dikali 60 juta rupiah dibagi 12 bulan, hasilnya 1.200.000 rupiah. Nah, jadi jumlah angsuran bulan pertama yaitu 6.200.000. Nah, kan berkurang setiap bulannya itu pokok pinjaman 5 juta, maka untuk menghitung angsuran bulan kedua yaitu bunganya 24% dikali 55 juta, karena tadi 60 juta dikurang 5 juta, 55 juta dibagi 12 bulan, hasilnya 1.100.000. Nah, dijumlahkan dengan jumlah pokok pinjaman yaitu 5 juta, hasilnya 6.100.000. Untuk menghitung bulan ketiga sama tadi, dikurangkan lagi 55 juta dikurang 5 juta, hasilnya 50 juta. Nah, dikali dengan persen bunga 24% dibagi jumlah batas waktunya yaitu 12 bulan, hasilnya 1 juta. Nah, jumlah angsuran ketiga yaitu 6 juta. 1 juta ditambah 5 juta pokok pinjaman. Nah, jika ditotalkan tadi jumlah pembayaran bunga dengan kedua metode tersebut, yaitu metode flat rate adalah totalnya 14.400.000, metode sliding rate adalah totalnya 7.800.000, terdapat selisih 6.600.000. Nah, selanjutnya yaitu pengertian jasa bank lainnya. Jasa bank lainnya adalah kegiatan menyalurkan dana di mana kegiatan ini menjual dana yang telah dihimpun dari masyarakat. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank dilakukan dengan memberikan pinjaman kepada masyarakat yang dikenal dengan nama kredit. Pun materi selanjutnya yaitu keuntungan jasa-jasa bank. Adapun keuntungan jasa-jasa bank yaitu keuntungan pokok perbankan didapat dari selisih bunga simpanan dengan bunga kredit spread based. Bank juga memperoleh keuntungan dari transaksi yang diberikan dalam jasa-jasa bank lainnya. Bentuk keuntungan dari jasa-jasa bank ini, biaya administrasi, biaya kirim, biaya tagih, biaya provisi, biaya sewa, dan biaya iuran. Adapun jenis-jenis jasa banknya itu kirim uang atau transfer, clearing atau clearing, inkato, save deposito box, bank card, bank notes, travelers letter of credit, bank garansi dan referensi bank. Memberikan jasa-jasa
jasa-jasa di pasar modal, menerima setoran-setoran dan melakukan pembayaran.